salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Rianti Sari Simanjuntak. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi IPB dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, program studi pendidikan biologi di Universitas Negeri Medan, dengan nomor induk mahasiswa 9223412490 dan nomor peserta PPG 201699467497. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, SMA Swasta Advent 1 Kota Medan, dengan model pembelajaran inovatif yaitu problem-based learning, dengan materi komponen ekosistem dan interaksinya di kelas 10 fase. Selamat menyaksikan. Stand up. Baik, sebelum kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bernyanyi lagu nasional. Kita berdoa yang dipimpin oleh Ayumi. Sebelum berdoa, kemudian kita terima kasih untuk di sini kami akan memulai proses belajar kami dalam keadaan tangan dan proses belajar kami berjalan dengan lancar dan berjalan dengan benar. Tuhan akan menolong kami dalam nama Yesus kami berdoa. We ready. Greeting to our teacher. Good evening. Good day, selamat semua. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Siap-siap semua ya. Topik kita hari ini adalah tentang pengelolaan ekosistem dan interaksinya. Ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran kita yang lalu. Apa saja komponen yang membentuk ekosistem yang ada di sekitar sekolah kita? Ya, silakan Patrick. Biotik dan Oke, ada dua komponen, biotik dan abiotik. Sekarang itu ada lagi nih, ya, yang membentuk ekosistem yang ada di sekitar sekolah kita, komponen biotik, abiotiknya apa saja? Komponen biotik di sekitar sekolah seperti lingkungan, mikroorganisme dan hewan, Bu. Kita termasuk nggak? Ya, manusia juga. Manusia juga termasuk kan sebagai biotik. Oke, silakan. Oke, sekarang komponen abiotiknya. Namis. Ya, silakan Sela. Biotiknya ada air, cahaya matahari, tanah, dan udara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, jadi itu tiga jawaban yang dari teman-teman kalian tadi, Patrick,
Gloria Sela sudah mengingat kembali pelajaran yang lalu, ya. Dan itu pada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini tentang pengelolaan ekosistem dan juga interaksi. Nah, di sini coba kita lihat di layar screen ada gambar apa di sini? Coba perhatikan. Ini gambar apa ini? Nah, kupu ini. Ada pertanyaan di bawahnya. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Bagaimana interaksi antara kedua makhluk hidup pada gambar? Ada kira-kira yang mau kasih tanggapan tentang pertanyaan pada gambar tersebut? Ini silakan Sakris. Adanya interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Interaksi yang bagaimana? Interaksi apa yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga? Apa Roditio? Insan nektar. Siapa yang menulis nektar? Oke, terima kasih Roditio. Kemudian, pertanyaan kedua. Bagaimana interaksi antara kedua makhluk hidup ini? Interaksi apa yang terjadi antara si kupu-kupu dengan si bunga itu? Ya, silakan Felix. Interaksi yang terjadi antara dengan kupu itu kan saling sempurna. Ada yang dengan simbiosis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Adanya hubungan saling menguntungkan, interaksi simbiosis mutualisme. Gambar yang kedua, ini gambar ekosistem sawah. Di gambar ekosistem sawah ini yang perlu kita lihat, apa kira-kira yang menjadi komponen biotik pada ekosistem sawah ini? Oke, sekarang perhatikan slide berikutnya. Di sini ada gambar apa ini? Ya. Kalau kita amati, di sana ada komponen biotik dan abiotik. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah? Saya Silakan. Oke, jadi komponen biotik pada ekosistem sawah tersebut ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang dimana tumbuhan itu seperti padi dan pohon, dan hewan itu berupa tikus, ular, dan juga kembang. Kelihatan kita semua ular ya? Di dalam. Oke, tapi pasti yang pada sawah ya. Oke, terima kasih David. Nah, itu untuk komponen biotik. Oke, sekarang yang mau ibu tanya, abiotiknya. Oke, silakan Nak. Abiotiknya apa saja? Biotik itu tanah, cahaya matahari, air, sama udara. Oke, tepuk tangan untuk yang kedua. Oke, sekarang kita lihat kembali ke slide-nya. Ya. Jadi untuk mengingat kembali ingatan kita tentang pelajaran kita yang lalu, ya, materi sudah diberikan di grup untuk materi hari ini. Ibu akan bagikan rubrikas, ya. Kalau mau pakai handphone langsung scan barcode-nya boleh langsung ke depan, tapi di grup juga ada yang bagikan ya. Boleh dikeluarkan semua handphonenya. Hanya 5 soal. Ya, buka link pretest. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali, ya. Sekarang kita lihat ke depan. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk kegiatan kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisis bagaimana interaksi antar komponen ekosistem dengan kita. Kemudian yang kedua, kalian mampu menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan tepat. Nah, jadi model pembelajaran yang dilakukan untuk kegiatan kita hari ini adalah dengan model problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita akan masuk dalam kegiatan inti kita, ya. Yang pertama, ibu akan tampilkan 2 buah video berturut-turut. Nanti dari video tersebut kalian amati kira-kira apa
yang menjadi rumusan masalah. Ya, mari kita tonton. Dinas Perikanan dan Kabita DPRD Kabupaten Ponorogo menyebar benih ikan tongkro sebanyak 30.000 di sejumlah sungai yang ada di Ponorogo. Salah satunya Sungai Galon yang ada di Desa Pogijo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Sebanyak 15.000 benih ikan tongkro dan dilakukan 2 kali penyebaran. Dengan adanya hutan benih di Kali Galon di Desa Pogijo ini, kami berharap bisa menjaga lingkungan untuk kelanjutan ikan yang ada di Sungai Galon ini biar tidak punah karena seringnya cara penangkapan yang salah. Mungkin selain di sini ada lagi Pak, bisa lain? Insya Allah ini akan bertahap. Untuk tahun ini mungkin di Desa Pogijo dulu, dan untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin kita bisa pindah ke desa-desa yang lain. Sementara anggota Komisi B DPRD Ponorogo menyampaikan penyebaran ikan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat asalkan tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Kulican, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh warga Ponorogo, aliran sungai di Desa Kulican, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Kondisi air sekarang lagi parah-parahnya kalau di musim hujan. Jadi yang dibutuhkan warga itu berdampak ke irigasi karena hasil pertanian itu akan berkurang. Macam seperti potong leher, terus tanaman padi itu menjadi. Kita saksikan dari dua video tentang bagaimana tadi mereka memasukkan ini ke sistem air. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana itu sungai tercemar? Karena apa tadi tercemar? Ya. Apa yang menjadi rumusan masalah dari kedua video? Oke, kira-kira mau masuk pendapat? Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan Sewanson, apa pengaruh kondisi sungai tadi terhadap komponen biotik dan ada lagi kira-kira? Ya, silakan Dwi. Apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen abiotik dan biotik? Apakah ketidakseimbangan ekosistem? Tadi apa ekosistem apa di sana? Perairan ya. Apakah ekosistem perairan ini berpengaruh terhadap keseimbangan interaksi antara komponen biotik dan abiotik? Oke, bagus pertanyaan. Ini tiga lagi. Saya mau kasih tambahan. Silakan Sami. Bagaimana permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan dengan baik? Oke. Bagaimana solusinya supaya antara komponen biotik dengan abiotik tadi menjadi seimbang? Kalau kayak tadi fungsinya, kira-kira seimbang atau tidak? Jadi kita diajak untuk memecahkan populasi. Nah di sini ya itu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada setiap masing-masing kelompok ya. Tapi sebelumnya coba dulu kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang di belakang. 1, 2, 3, 4, sudah selesai kelompok ya? Sudah? Sudah atau belum? Oke, ini membagikan ini kelompok 1. Kelompok 2.
Ya. Sudah, jadi perhatikan di dalam lembar kerja yang kamu pegang masing-masing di tiap kelompok, ya, apa yang mau kita lakukan? Perhatikan petunjuknya. Di situ ada 3 topik, ada 3 topik permasalahan. Ya, selain 3 yang sudah saya tampilkan, ada 3 topik permasalahan. Ya, jadi kalian boleh pilih dari topik-topik yang tadi, ya, ada 2 pilih dan ada 3 di LKPD. Kalian boleh pilih salah satu dan baca, ya, baca artikelnya. Lalu kalau misalnya ada tidak mengerti, boleh tanya sama ibu. Diskusikan di kelompok masing-masing apa kira-kira menjadi permasalahan dalam artikel yang ada di LKPD. Kemudian kalian boleh cari sumber-sumber jawabannya, boleh dari buku paket, dari internet, boleh. Ya, handphone sudah boleh dikeluarkan lagi ya. Kemudian kalian buat laporannya di dalam lembar kerja sudah dibagikan. Dan hasilnya nanti boleh dipresentasikan, boleh berupa laporan atau menggunakan Canva. Ya, bisa? Kamu mengerti? Oke, kita laksanakan. Kita akan dimulai. Satu, apa topik yang dipilih? Tentang limbah transportasi ya. 5, apa yang dipilih topiknya? Tentang limbahnya, tentang limbah transportasi. Kelompok 3, gimana bisa diceritain? Sudah bisa kita bukti. Kelompok 2, bagaimana? sebelah. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Baiklah, kalau sudah selesai semua, halo, halo, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau begitu kita akan presentasi dan masing-masing kelompok ditutup siapa yang menentukan untuk presentasi. Bisa ya? Oke. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Agung. Saya Stella. Saya Jofri. Di sini kami akan membahas suatu masalah yang berjudul banjir di Kota Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komponen ekosistem dan interaksi peran. Ekosistem dan komponen ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini kami akan membahas tentang banjir di Kota Samarinda. Jadi terjadinya banjir di Kota Samarinda ini menurut kami adanya luapan dari daerah aliran Sungai Karangus yang disebabkan tingginya debit tinggi muka air atau PMA Gunung Lampake yang berada di level waspada. Selain di Gunung Guling, rumah warga di Gunung Lingai, Sungai Pinang juga terendam hingga 30 hingga 40 cm.
dari permasalahan tersebut, apakah banjir yang terjadi akan mengganggu komponen-komponen ekosistem yang ada? Ya, banjir tersebut dapat mengganggu akan komponen-komponen ekosistem. Mengapa? Karena banjir adalah faktor alam yang dapat merusak ekosistem. Banjir dapat merusak permukaan tanah yang dapat menyebabkan kematian hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Adapun ekosistem yang telah mengalami banjir sulit untuk dipulihkan, yang membuat juga ketidakseimbangan dalam interaksi antar komponen dalam ekosistem, sehingga akan dapat juga menyebabkan adanya pergenahan flora dan fauna dan menyebabkan akan adanya bencana alam lain. Banjir ini juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor, termasuk adanya curah hujan yang tinggi, hujan lebat yang berkepanjangan, atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Di sini kami memaparkan penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, curah hujan yang terlalu tinggi. Kedua, membuang sampah secara sembarangan. Yang ketiga, penebangan hutan liar. Dan keempat, yaitu adanya bangunan di daerah resapan air, seperti pembangunan pabrik di dekat aliran sungai dan juga pembuangan limbah pabrik yang dapat menyebabkan kerusakan di ekosistem perairan. Selanjutnya di kelima, ada volume air yang sangat besar. Keenam, juga adanya faktor tinggi rendahnya sebuah daratan. Dari kesimpulan tersebut, kesimpulan ini akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu ekosistem yang baik adalah ekosistem yang memiliki komponen kembali dari daripada seimbang, sebab seperti bencana alam, bencana gunung, kebakaran hutan, program perubahan yang ada di keseluruhan sebuah ekosistem. Kita menjaga kebersihan lingkungan dengan mengembangkan hal-hal yang menggunakan ekosistem. Semua itu adalah contoh dari kesadaran kita, lalu memperbaiki alam ekosistem Indonesia. Kita memajukan program isu dan isu untuk menciptakan keseimbangan dari jumlah komponen dalam ekosistem. Demikianlah hasil diskusi kami yang saya paparkan. Bila mana ada teman-teman yang ingin bertanya atau mengerti, silakan. Ya, silakan. Saya dari kelompok bertanya kepada kelompok 1, apa penyebab terjadinya banjir di Pulau Samarinda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Terjadinya banjir dapat juga disebabkan oleh karena adanya pembuangan sampah yang sembarangan sehingga membuat meluapnya air. Dari situlah juga dapat terjadi banjir. Mungkin hanya ini saya jawab dari kelompok 4. Sudah cukup? Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua. Selamat siang semuanya. Siap. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan kalian. Saya Wilson. Saya Guli. Rumusan masalah yang kami dapat yaitu antara faktor penyebabnya rusaknya ekosistem hutan adalah beberapa perilaku. Contohnya, manusia membuka hutan. Lalu, setelah mengalami permasalahan penebangan hutan secara liar, rumuskan kembali permasalahan apa yang terjadi. Jadi, penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia. Selain merusaknya ekosistem lingkungan, hutan yang buruk akan menimbulkan bencana alam dan seperti banjir bandang. Apakah
pemotongan tugas secara liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab akan membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. Ya, karena hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. Jika penebangan hutan secara liar dilakukan akan terjadinya hutan gundul. Yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga terjadinya longsor. Lalu yang ketiga, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan. Faktor apa yang menyebabkan? Faktor ekonomi lain yang lebih dominan yang dapat terjadinya menyebabkan masyarakat melakukan illegal logging. Yes. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu seharusnya manusia lebih memperketat pengawasan dan pengendalian. Lalu yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Lalu yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4. Pada hari ini saya Dovin dari kelompok 2 ingin bertanya, jika penebangan hutan liar masih tetap dilakukan, apa yang terjadi? Jika penebangan hutan secara liar tetap dilakukan, akan terjadinya hutan gundul. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan, sehingga dapat terjadinya banjir dan longsor. Oke, bagaimana Jovin? Terima kasih atas jawabannya, kami masih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk Selamat siang kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang menyatakan diri. Saya Yogi, saya Charlie, saya Devi. Kami di sini akan menyampaikan hasil dari resolusi kelompok kami yang kelompok 3 mengenai keseimbangan ekosistem dan efek yang terjadi di Australia. Nah, dalam hal ini kami mengambil dari 3 topik tadi sebelumnya. Kami untuk pertama yaitu banjir di kawasan mereka. Pembahasan berikutnya akan saya modalkan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Terjadinya banjir di kota Samarinda karena meluapnya daerah aliran Sungai Karangulus yang mencapai tingginya itu hingga 30 sampai 40 cm dan dikatakan di sini bahkan sampai menyebabkan 56.000 jiwa yang terkena kerugian atas bencana alam tersebut. Dan juga kita bisa tempat kita dan juga kita harus menyadarkan mereka supaya mereka mau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya supaya aliran pada kami bisa lancar dan tidak tersumbatnya. Sekian dari kesimpulan yang kami diskusikan. Terima kasih. Dari kelompok kita juga ingin bertanya kepada Ya, silakan Seli. saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, apakah yang dimaksud dengan banjir? Baiklah, saya akan menjawab kepada kelompok 1, yaitu banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga diartikan sebagai penyedaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam oleh air. Bagaimana saya dengan jawaban? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Jadi demikianlah hasil dari kesimpulan diskusi kami mengenai masalah banjir dan dari Samarinda beserta masyarakat lainnya. Semoga diskusi kami dapat menjadi pedoman dan juga terapkan tidak hanya kita bahas saja, namun untuk mengedukasi orang lain
Tema dari kita sendiri mengenai cara mengatasi masalah banjir. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita semua. Siap. Kami dari kelompok 5 yang presentasi. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Nama saya Petri. Ini presentasi kami yang kami bawakan tentang lima transportasi. Baik untuk teman-teman di atas, kita kembali ke permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pertemuan negara berasal dari Adalah 5 kendaraan yang akan menyebabkan pencemaran udara yang berdampak negatif pada ekosistem dan jauh dunia. Perlu adanya upaya pengendalian dan pengurangan 5 kendaraan seperti penggunaan kendaraan ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar alternatif, dan peningkatan regulasi terhadap emisi kendaraan itu. Sampai di sini presentasi dari kelompok 5. Ada saran dan pertanyaan? Silakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya transportasi udara? Pertanyaannya, saya akan menjawab. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lainnya bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Bagaimana cara harus jawab kami? Oke, tepuk tangan untuk mereka. Baik, jadi di kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita coba kembali lagi ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Jadi terima kasih kepada 5 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini Ibu hanya menguatkan kembali apa yang sudah kalian paparkan. Tadi ada 3 masalah yang dibahas masing-masing kelompok, ya. Ada tentang banjir, di mana? Samarinda. Yang kedua, penambangan hutan secara liar, ya. Yang ketiga, limbah transportasi. Nah, apa hubungannya ketiga masalah ini dengan ekosistem? Kan itu sekarang yang menjadi diskusi kalian tadi, solusinya apa? Ya, kalau dalam ekosistem itu kan kalau kita tahu itu terjadi apa? Misalnya alur apa? Transfer energi, mulai dari tingkat tropik yang pertama, tingkat tropik kedua, ketiga, dan seterusnya. Tingkat tropik pertama itu apa? Produsen. Siapa produsennya? Tumbuhan. Karena hanya tumbuhan yang bisa membuat atau mampu membuat makanan sendiri dengan melalui apa? Fotosintesis. Jadi kalau tadi bencana banjir sudah merusak produsen, maka bagaimana konsumen tingkat 1? Siapa konsumen tingkat 1? Kelompok hewan apa? Herbivora atau pemakan buah. Kalau sudah terganggu konsumen tingkat 1, bagaimana konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 yang ngomong apa? Kalau konsumen tingkat 3? Kalau di atasnya? Jadi ini namanya rantai makanan. Satu saja terputus, maka akan merusak yang lain. Ya, makanya dikatakan tidak boleh organisme itu terganggu. Makanya harus ada keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi kalau masalah-masalah yang dijelaskan tadi itu memang benar sangat mempengaruhi keterkaitan antara komponen biotik dengan abiotik. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu akan kasih post-test ya untuk mereview kembali yang sudah kita ulas sepanjang kegiatan belajar kita. Ya, boleh dibuka handphonenya, dikeluarkan. Coba lihat kembali di grupnya. Buka link Google Form-nya. Link di depan ini juga ada, tapi bangkunya tidak dibuat ya. Sudah dibuat ya.
Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, jadi kita sekarang refleksi dulu ya. Kira-kira Aditya ada kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Tidak ada, bisa semua ya? Bisa. Sudah paham semua mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Memberikan kesimpulan. Oke, silakan Sally. Baiklah, sini saya akan menunjukkan dari materi yang mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Jadi, kita dikalikan biotik dan probiotik itu yaitu rantai makanan. Dan juga dia dapat mampu memahami bagaimana interaksi-interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Dan juga dia dapat mengetahui komponen-komponen ekosistem yaitu abiotik dan biotik. Yang artinya, biotik adalah suatu organisme yang hidup, sedangkan abiotik suatu organisme yang tidak hidup. Dan juga kita dapat memahami bahwa interaksi adalah suatu pertalian sosial antar individu sedemikian rupa sehingga individu-individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Dan juga kita dapat memahami interaksi komponen adalah hubungan yang ditimbulkan dari aksi dan reaksi yang ditimbulkan antara faktor biotik maupun faktor biotik dengan abiotik. Oke, tepuk tangan untuk Sally. Ada lagi? Kira-kira yang mau beri kesimpulan? Oke, silakan Pak Elson. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari tentang ekosistem dan interaksi ya. Yang pertama, kita mampu berdasarkan pembelajaran ekosistem dengan interaksi antar spesies dan ekosistem. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi komponen yang mungkin sebagai ekosistem. Yang ketiga, kita dapat menganalisis komponen dan ekosistem. Kemudian, kita dapat menganalisis berbagai interaksi antar komponen yang terjadi dalam ekosistem. Oke, tepuk tangan untuk Pak Elson. Tujuan pembelajaran kita hari ini terpenuhi, ya. Nah, untuk apresiasi, ya, itu akan muncul nanti minggu depan kelompok mana yang terbaik yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas tadi, ya. Oke, jadi ditunggu hasil yang terbaik yang saya kasih apa? Ya, paling luar. Nah, apapun yang rewardnya itu nanti diterima. Nah, jangan lihat dari harganya. Jadi, kasih sayangnya. Oke, jadi penugasan kita minggu depan untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti tentang produktivitas. Jadi kalian coba cari nanti dari internet kan ada paket ya apa saja yang mendukung pembelajaran kita tentang produktivitas dalam ekosistem. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya untuk kegiatan minggu depan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh pengantin kita, Natsua. Boleh datang ke depan semua. Terima kasih buat pelajaran yang kami dapat dan mudah-mudahan para kami menjadi kerjasamanya. Bagi juga kami, dari juga guru kami mengajak kami dapat belajar kesabaran dan supaya mengajar kepada kami. Kita memberi juga kesalahan kami dan kerja kami, melalui kekatan yang diperlukan kami. Tapi juga dimanapun kedua orang tua kami akan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. We ready. Greeting to our teacher.